Selamat malam teman-teman ngerti Sam semuanya. Apa kabar nih? Jumpa lagi bareng Mince Friska di IG Live malam hari ini. Ya, ini sebelum IG Live Mince udah ketawa-ketawa dulu ya. Karena IG Live kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial setelah 2 bulan sepertinya untuk matching jadwal. Akhirnya kesampaian juga di hari ini. Nah, kita akan ngobrol bareng siapa aja nanti. Yang pertama ada kita di sini biar akrab manggilnya Kak aja ya. Ada Kakak Niki Hogan, kemudian ada Kak Ryan Filbert. Nah, buat teman-teman yang udah hatam baca buku-bukunya beliau-beliau ini ya, Kak Niki dan Kak Ryan pasti udah nggak asing ya dengan sosok-sosok mereka yang sangat inspiratif. Nah, sebelumnya Mince tulis dulu nih di kolom ini ya, kita pin judul dulu sambil tanya-tanya nih pada hadir dari mana aja nih. Kita bakal ngobrolin macam-macam, ngobrol hal ngidul ya. Ngobrolin market zaman now. Oke, udah banyak yang hadir, sebentar ya. Kita pin komen dulu. Oh, dari Batam, Bekasi. Oke, hampir semua udah hadir lah ya. Lama-lama absen di satu-satu. Mince invite dulu ya, Kak Niki dan Kak Ryan Filbert ya. Sebentar, Kak Ryan Filbert, Kak Niki. Oh, ini Kak Ryan udah muncul. Kak Ryan, satu lagi, sebentar. Kak Niki sudah aku invite. Nah, Merdeka. Aduh, kaget saya. Apa kabar Kak Niki? Nah, Alhamdulillah ini sehat. lagi hadir juga nih. Aduh. Rapi banget sih Ryan. Mau kemana? Oh, iya. Undangan. Kok aku nggak pakai ini merah ya? Iya dong. Loh, saya kan udah janjian merah putih ya. Ini merah putih biru benderanya beda ini. Masih ada Belandanya, Belanda. Apa kabar nih? Iya lupa nih aku. Apa aku ganti ini dulu ya? Ganti kostum ya? Nggak apa-apa. Udah di cover sama kami berdua. Aduh. Saya ininya aja Paskibranya aja yang ngerek aja. Tapi itu pun pakai putih juga sih. Oke. Kak Niki, Kak Ryan, apa kabar? Baik sekali. Thank you sudah diundang. Om Niki, saya langsung pakai Om. Asik. Udah panggilannya langsung Om. Ya, hadir. Kalau nggak Kak, Om lah. Jangan Pak. Gitu. Iya. Siapa? Kak, di sini Kak ya. Di sini Kak semua. Iya, di sini Kak semua. Kak Niki, Kak Friska. Semua Kak semua. Biar adil. Iya. Oke, kesetaraan nih ya. Siap. Iya. Umur nggak beda-beda jauh juga sih. Iya, beda-beda tipis kita. Merdeka. Ya. Merdeka, oke. Nah, teman-teman ini udah hadir nih di tengah-tengah kita nih, Kak Niki dan Kak Ryan. Ini dua-duanya pokoknya bukunya udah bestseller semua. Apalagi bukunya Kak Ryan itu di semua rak udah jejer semua tuh kalau teman-teman ke Gramedia ya. Dia memang cita-citanya dari dulu itu katanya mau menguasai ini rak buku memang. Ya. Ini pokoknya bisa dibilang para suhu dan guru-guru Mince di sini ya. Mince dulu masih unyu-unyu, mereka sudah ada eksis duluan di pasar modal. Jadi malam ini bakal banyak banget ya pastinya wejangan yang bakal kita dengerin nih dari Kak Niki dan Kak Ria. Nah, di awal-awal nih ngobrolin nuansa 17-an besok nih sebelum lomba makan kerupuk dan lain-lain. kita tanya dulu dong sekilas nih ke Kak Rian dulu apa Kak Niki ya? Ke Kak Niki dulu deh. Kan namanya juga kita Indonesia juga mau merdeka ke-77. Pasar modal pun juga sama dari tahun ke tahun. Mungkin Kak Niki bisa cerita singkat perbedaan pasar modal zaman dulu sampai saat detik ini zaman now gitu kita nyebutnya pasar modal zaman now. Kurang lebih seperti apa perjalanannya Kak Niki? Kalau cerita sejarah selalu memberikan kesan orang tua aja gitu. Ya.
selalu kesannya gitu, ditanyanya ke orang yang lebih tua. Padahal Kak Ryan nggak beda jauh loh seperti itu. Apa boleh buat ya udahlah. Oke, yang pasti sekarang kita bersyukur lah, ya kan? Kita bersyukur dengan adanya yang pasti ya pasti teknologi. Teknologi itu segala-galanya. Ada baiknya, banyak juga buruknya, kita tahu. Jadi, tapi teknologi juga yang akhirnya membuat menjadi begitu leluasa kita para investor baru, investor muda, generasi milenial atau Z untuk mulai bisa berinvestasi. Kan kalau cerita-cerita dulu kan sering dengar lah diulang-ulang, oh dulu buka rekening, ya zaman saya pertama kali di pasar modal, buka rekening ya butuh 25 juta. Betul-betul nggak punya 25 juta ya nggak bisa buka rekening. Ya bandingkan sekarang 100 ribu. Ya semuanya kan karena teknologi kan, karena floor yang udah nggak ada lantai bursa, otomatis efisiensi, teknologi juga yang membuat akhirnya ada online trading, mobile trading, sekarang bahkan buka rekening udah nggak perlu tatap muka kan, bahkan seperti itu kan, betul-betul cukup dengan mobile aja, dengan handphone, lihat-lihatan di layar seperti itu, jeng, jadi rekeningnya. Jadi saya rasa itu yang paling utama ya. Kalau soal saham mah dari dulu ya memang ya gitu-gitu aja, naik turun mah dari dulu ya seperti itu. Tukang pom-pom dari dulu juga ada, cuman pom-pomnya aja nggak di medsos gitu loh. Pom-pomnya masih dari pintu ke pintu kali gitu. Jadi ya fenomenanya ya seperti itu. Tapi yang paling berasa ya tadi balik lagi teknologi itu segala-galanya lah. Ya nggak cuman di pasar modal kan kita tahu gitu. Iya. Okay. Sip. Nah, kalau Kak Ryan nih, yang udah juga lebih dulu mulai atau kenal di pasar modal. Dulu awal-awal belajar itu langsung jadi trader atau trading, atau awal-awal baru belajar long term invest. Nah, ini biasanya kan kegalauan para pemula kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Ryan dulu seperti apa waktu awal mulai, Kak? Iya, kita langsung ngaku dosa aja lah. Kalau kita ini sudah mengenal pasar modal, dunia investasi ini sudah 18 tahun ya. Artinya usia saya saat ini 36 tahun. Sudah separuh usia saya mengenal dunia investasi, keuangan, dan tentunya tidak bisa jauh dari pasar modal. Apa yang paling saya ingat adalah yang namanya pemula itu selalu dimulai dengan tidak sabar. Kenapa? Karena kita ingin sekali merasakan yang namanya rasa untung tuh kayak apa gitu. Kita selalu pikir gimana caranya bisa rasa untung tuh kayak apa sih gitu. Jadi kita pasti mau coba cari cara yang paling cepat. Jadi pada akhirnya kalau dulu saya nggak tahu itu namanya adalah trading ya. Dulu saya tidak bisa bedakan bagaimana caranya investasi, seperti apa investasi, dan yang mana itu berdagang. Nah, jadi hari ini saya mungkin bisa bilang bahwa saya pertama kali itu melakukan trading saham. Dan kalau saya mau flashback bahwa pada saat saya belajar, kenapa saya akhirnya quote-unquote memulainya dengan trading, satu adalah karena keinginan untung cepat. Yang kedua adalah membaca grafik perdagangan saham, yang akhirnya saya baru tahu namanya belakangan adalah analisis teknikal. Ya, ternyata ini bagi orang yang tidak memiliki dasar keuangan, ya karena saya juga jurusannya adalah jurusan paling ngawur ya, mempraktisi pasar modal yang paling aneh sendiri, jurusan sarjana di Eropa. Pada saat itu gampang untuk saya pelajari. Oh, ternyata kalau digaris, ditarik garis ke sini, oh ternyata bagian ini yang dijadikan alasan. Karena pada saat itu saya rasanya amazed sekali karena ngelihat di koran kan, kalau dulu melihatnya koran gitu. Ada target beli, target jual, kok orang ini sakti sekali ya, dia pakai ilmu apa gitu. Nah, jadi pertama kali belajar dengan menarik garis, makanya itu technical analysis. Dan jujur saja saya juga ngerasain bagaimana transformasi dari hari ke hari dari penggunaan analisa. Dulu pertama kali saya belajar itu saya pakai kertas milimeter block, Kak Niki. Milimeter block saya gambarin candlestick ya. Itu saya ngalamin loh gitu ya.
Habis itu bawa laptop yang berat-beratnya luar biasa, tenteng sana sini, ya kan pergi ke mall ya kan biar kelihatan keren gitu kan. Padahal mah untung mah kagak ada karena duitnya cuma sedikit ya kan. Dulu kan satu lot 500 lembar, minimum bunga 25 juta. Saya juga bukannya di awal itu, tapi dari saya adalah kalau kita mengalami Mas Ryan kayaknya sinyalnya putus, Pak. Apa ya? Iya, Kak Ryan kayaknya Sinyalnya sinyalnya, ya baik. suaranya putus-putus. Kak Ryan, halo Kak Ryan. Kayaknya keputus-putus karena sinyal ini. Iya, kita oke. baik-baik aja kan kayaknya. Udah benar. Gini. Mas Oke, Peter, ya, ini biasa biar kelihatan ya, rada Ya, misterius dan sharingnya sharingnya dibikin rada-rada putus kali ini. Ya, anyway, pasti tadi kalau pas ditanyakan, putus pas ngomongin rekomendasi saham itu. ya ya. Anyway, ya kalau saya sendiri awal dari seorang trader ya kan, ya banyak juga tidak bisa membedakan dan dengan dasar ilmu yang sangat terbatas sebenarnya itu pengalaman yang harusnya bisa dirasakan oleh semua orang ya membuat orang takut dalam memulai petualangan investasi dan kepemilikan saham kan biasanya gitu ya. Ya jadi ya semoga sharing awal ini ya ngasih suatu pembuktian bahwa 18 tahun ini ya saya juga belajar sambil jalan kira-kira seperti itu. oke, oke, siap. Pada intinya ya kita hampir semua, khususnya aku mungkin ya sama Kak Rian mirip-mirip lah. Sama-sama pemula dulu nggak sabaran ya wajar ya. Sama. Oh Saya sama. ngaku dosa juga kalau gitu, sama juga. Oke, oke. Saya mau jadi orang normal karena itu hal yang sangat normal, betul kan? Iya kan? Hal yang sangat normal terjadi ternyata sama Kak Ryan, Kak Friska dan teman-teman semua. Dan saya juga ngaku dosa hari ini, jarang-jarang saya ngaku dosa. Hari Aduh, ini saya ngaku dosa, ya sama juga di awal-awal rasanya kan ya sama lah usia muda gitu kan. Jiwanya kan jiwa pengen pengen cuan cepet, pengen untung, oh kayaknya gampang nih bisa cari duit tambahan seperti itu dan akhirnya ya terjerumuslah ke ya persepsi yang salah mungkin ya seperti itu gitu. oke, oke, siap, siap. Nah, itu teman-teman ya, jadi wajar ketika sekarang teman-teman newbie ini masih banyak yang DM galau ya, trading cut loss segala macam, karena memang ternyata hampir semua investor itu fasenya memang seperti itu di awal ya, nggak sabaran pengen cuan. Kita semua sama-sama mengaku dosa hari ini ya. Kalau kita undang Pak Lo Keng Hong dan Warren Buffett, rasanya mereka akan ikutan ngaku dosa juga. Betul ya Kak Ryan? Ya. Aduh. Oke, oke. Nah, itu dia awal pembukanya. Ke Kak Niki lagi nih. Kalau kita lihat kan dari sejarah ya, ini masih nuansa sejarah lagi, ya sejarah pertumbuhan jumlah investor. Nah, ini uniknya itu kan kayak ada fenomena aneh gitu di saat pandemi, ini jadi apa katanya, mencetak sejarah lah pertambahan jumlah investor. Tapi sekarang pandemi menurun, percepatannya mulai melambat. Ini nih, fenomena kayak gini mungkin semacam kayak tanggapan ya. Maksudnya tanggapannya Kak Niki gimana nih dengan fenomena seperti ini? Awalnya banyak sekali kayak gerudukan gitu semua datang ke pasar modal pas pandemi. Tiba-tiba sekarang malah semakin menurun, penambahannya juga berkurang tidak sedrastis waktu pandemi. Nanggapinya gimana nih Kak melihat fenomena aneh sih kalau aku bilang kayak gini. Satu hal yang kita harus ingat bahwa fenomenanya ternyata tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Jadi tambahan Oke. investor baru seperti itu, terutama mungkin dari kaum muda seperti itu, ternyata nggak hanya di Indonesia. Jadi kita jangan terlalu berbangga dulu gitu. Itu fenomena seluruh dunia. Tapi kenapa itu terjadi mungkin nggak ada yang tahu. Cuman kalau kita bisa analisis mungkin ya karena pandemi, WFH semua, pengangguran di rumah daripada rebahan seperti itu, akhirnya ada duit yang mungkin juga
nggak jajan, nggak keluar, nggak clubbing, nggak nongkrong di kafe, ada duit lebih, dan akhirnya ya banyak investor baru mencoba. Dan kan selama di masa pandemi itu kan praktis rasanya medsos kan jadi hiburan paling utama kan, betul kan? Hiburan paling utama, dan termasuk di dalamnya ya begitu banyak acara-acara seperti ini, ya kan? Mungkin kalau sekarang 370 peserta, waktu zaman pandemi begitu bikin acara seperti ini ribuan orang yang datang apa ikutan gitu ya, ikut di live-nya. Jadi memang fenomenanya pada saat itu terjadinya seperti itu. Tapi mungkin berlalunya waktu, sekarang sudah mulai WFO lagi, market ya, kalau bicara market rasanya market waktu itu juga turunnya lebih serem seperti itu kan, fluktuasinya juga masih terjadi. Kalau saya merasa lebih karena soal fenomena yang tadi aja, karena jumlah atau karena kondisi yang memberikan lebih banyak waktu kepada para investor baru untuk mengecap dunia saham lah, kira-kira seperti itu. Tadi Kak Friska sampaikan percepatannya melambat. Yeah. Kalau data, sempat intip data, betul ya, percepatannya melambat itu istilah fisika bukan? Rasanya Kak Ryan lebih tahu istilah fisika seperti itu. Tapi memang secara data kalau sampai akhir tahun lalu tambahan investor setiap bulan tuh bisa 200.000, di atas 100.000. Tapi beberapa bulan terakhir, bahkan bulan Juli kemarin, data yang kita sempat intip itu hanya sampai 50.000 satu bulan, bandingkan dengan masa tahun lalu lah ya, pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya. Ya balik lagi, mungkin saya merasa lebih kepada kondisi, bukan soal ada substitusi produk lain. Saya nggak terlalu, karena kondisinya kan sama kan, lapangan bermainnya pada saat itu dan saat ini pun hampir sama, segala dinamikanya sama, tapi lebih kepada masalah kondisi pandemi yang melandai, ya tambahan investor baru juga melandai sih. Oke. Ya, itulah yang menyebabkan percepatan pertumbuhan investor melambat. Ya, percepatan melambat ya. Ya memang beginilah. Iya. Tapi ya kalau dilihat dari tahun demi tahun, dari tahun 90-an ya luar biasa ya Kak Niki ya, pasar modal kita penambahan jumlah investornya. Keren. Nah, Kak Rai, ini yang sering jadi pertanyaan juga nih. Biasanya netizen tuh kadang sering nanya juga. Nah, ini kita tanyakan ke Kak Ryan dulu dari awal. Kira-kira butuh waktu berapa tahun atau berapa lama sampai bisa menemukan gaya investasi yang nyaman dan cocok buat Kak Ryan? Oke, baik. Ya. Oke, kita akan mulai dari saya tahun 2004 ya. Saya ketika pada saat itu usia 18 tahun. Jadi saya belajar mulai menentukan diri untuk mulai dengan trading ya, dengan melakukan satu transaksi. Di 2 tahun pertama, semua metode yang diajarkan dari luar, dalam, tengah, kiri, kanan itu semua saya pakai. Ya, karena saya orang yang merasa diri saya adalah orang yang bisa berhitung ya, dan saya mempelajari setiap analis teknikal dengan cepat gitu. Saya berpikir bahwa ada ilmu paling hebat yang pasti ada rumus matematika yang hebat sekali yang akhirnya bisa membuat saya untung terus-menerus. Ternyata setelah 2 tahun lalu sampai di 2006, ya, jadi dalam 2 tahun itu saya semakin pede bahwa ternyata ilmu saya itu bagus. Saya baru mulai stabil 1 tahun menuju 2007. Di 2008 itu saya terkena krisis ya. Tentunya kita sama-sama tahu dengan subprime mortgage di sana. Itu portofolio saya nyangkut kalau di Indonesia, tidak rugi. Artinya kalau nyangkut itu ada peluang untuk kembali. Tapi kalau di Amerika portofolio saya itu rugi karena saya tidak membeli sahamnya. Jadi ini adalah pesan pertama nih buat teman-teman yang memang belajar investasi gitu dan memang mau trading juga. Saham itu adalah suatu kendaraan yang boleh dibilang relatif jauh lebih aman dibandingkan pergi ke forex gitu ya. Apalagi kayak hari ini ke cryptocurrency gitu. Kenapa? Karena itu turunnya sangat dalam ya. Bahkan bisa salah membeli bisa become zero. Sedangkan ketika saya membeli saham di Indonesia,
saya tidak mengalami itu. Saya hanya nyangkut sesaat dan akhirnya saya bisa recovery. Nah, shortcutnya adalah saya mulai menemukan cara saya dalam melakukan trading itu yang cukup konsisten. Itu setelah mengalami satu turbulensi tersebut. Jadi mulai dari 2009 sampai dengan hari ini, metode trading saya tidak pernah berubah. Cara saya melakukan analis teknikal tidak pernah berubah. Dan analis teknikal yang saya gunakan itu bukan artinya nanti kalau analisa yang A pakai cara apa, yang B yang apa, saham C pakai yang apa, yang D enggak, itu sama. Secara konsisten saya perlakukan sama. Jadi kalau tadi Kak Friska bertanya Ryan itu mulai konsisten dalam menemukan sebuah jati diri, saya jawab untuk yang trading kurang lebih 4 tahun. Tapi pasti setiap orang akan mengalami waktu yang berbeda. Saya coba bilang bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang belajar dari orang lain. Jadi misalnya dengan belajar bareng sama Kak Friska, dengan Kak Niki gitu ya. Ini adalah cara lebih cepat dibandingkan Ryan ini orang yang ngototan. Jadi Ryan ini kepengen sekali untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau saya ini orang yang ngotot, saya kepengen ngerasain gitu ya. Jadi itu akan lebih panjang waktunya. Nah, kalau investasi, saya mulai stabil melakukan investasi. Itu sebenarnya kata kuncinya bukan metode investasi yang tepat loh. Ternyata jawabannya adalah perencanaan keuangan yang baik. Sejak saya tahun 2011 menuju 2012, metode investasi saya baru mulai stabil. Saya mulai mengenal investasi itu setelah kejatuhan pasar modal di 2009. Dan kenapa baru 2012 atau memakan waktu 3 tahun? Karena saya punya perencanaan keuangan itu berantakan pada saat itu. Saya terlalu banyak berani pakai uang bank. Saya banyak berani ngutang. Kalau dulu pinjol ada, mungkin saya jadi member super VVIP all pinjol kali. Gitu ya. Itu baru 2012. Jadi kurang lebih waktu saya untuk mengenal setiap instrumen dan strategi itu sampai cukup stabil memakan 3-4 tahun. Tapi saya percaya kalau enggak ngeyelan kayak Ryan, pasti lebih cepat bisa. Oke, berarti kuncinya nggak ngeyelan ya. Iya, jangan ngeyelan. Belajar dari yang sudah berhasil, yang mau berbagi itu belajar. Jangan jangan ngetesan. Tapi Oke, belum oke. ada Kak Ryan ya buku kesalahan berinvestasi atau trading itu belum. Kayaknya boleh untuk buku berikutnya itu. Buset, itu Iya, udah buku beberapa kali 15 ya? beberapa kali mau bikin. Hah? Oh, sekarang 22, Kak. Iya, iya dong. Harus ada satu buku yang ngomonginnya soal kejelekan, soal kelemahan, soal kesalahan. Oke ya? Ya, saya pernah bikin buku aneka aneka praktek penipuan, Pak, Kak Niki. Dan ternyata saya dikomplain sama penerbit saya. Ini jangan tulis aneka penipuan. Orang ini mau baca selalu yang menguntungkan. Yang begini-begini kurang laku. Nah, jadi kita diomelin sama penerbit. Pasti penerbitnya itu generasi sekarang kan lain kan. Mau Iya. taunya Ya, justru tadi kan mau belajar dari kesalahan orang lain gitu kan Kak Friska kan. Kan Iya, benar. paling ya, bijak kan gitu kata Kak Ryan. Jadi tolonglah buat satu buku yang isinya mengenai kesalahan, kebodohan, kekurangan dan lain-lain seperti itulah. Kayaknya ya, bakalan bestseller itu buku itu. Ini ya. ini bentar, saya mencium-cium bau-baunya kayaknya ini buku selanjutnya Kak Niki nih. Kita nanti kontak Mas Oh, Windy nih. Dan dari ke Mas Windy nih. Ini satu penerbit semua ini. Reuni. Pada setuju loh. Ya, nanti kita bertiga coba request ke Mas iya. Windy ya. Kita bikin itu Rasanya aja. belum ya kan rasanya apa ya di Indonesia lah di luar saya nggak tahu tapi belum pernah ada buku yang isinya mengenai itu boleh Kak Ryan Ya, daripada iya kan biar dapat ide baru kita nih gitu oke Kita nanti mudah-mudahan langsung ini Alex nonton nih panggil Mas Windy. Oke, oke. Oke, thank you Mas Kakak Ryan ya atas jawabannya nih. Jadi kalau Kakak Ryan tadi teman-teman masih ingat ya 3 sampai 4 tahun ya untuk sampai bisa menemukan jati dirinya untuk trading maupun untuk investing. Pastinya nanti angka itu beda-beda ya teman-teman di sini mungkin akan bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama juga bisa jadi. Nah, kita kembali ke
Kak Niki nih. Kak Niki yang udah lebih dari 25 tahun di pasar saham. Mungkin dari awal aku brojol. Menyatakan ketuaan seseorang ini dengan cara kata-kata brojol ini gawat. Dari tadi ini pertanyaan ketiga dan pasti bersinggungan sama umur aja, sama sejarah gitu. Ya, kan Oke lah. mumpung ini. Mumpung ada saksi hidup nih, ya SG dari zaman dulu sampai sekarang. Kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dua kakak ini? Nah, balik lagi ke Kak Niki. Ada nggak, atau mungkin sepengamatan Kak Niki puluhan tahun ini, sektor yang sekiranya paling sustain, yang mungkin bisa menjadi alternatif pertimbangan buat para investor newbie yang sering banget nih DM ke Mince, minta pandangan sektor apa segala macam. Nah, ini kayaknya lebih cocok sama Kak Niki. Rekomendasi saham nih, langsung saya catat ya. Ini kayaknya udah mulai menjurus ini seperti itu. Tapi Kita mulai masuk ke Kak Ryan, Kak Friska, saya pernah mau menulis satu tema, satu tulisan bahwa bagaimanapun saya ngecap sengecap-ngecapnya bahwa dulu tahun 98 ketahuan banget mulai di bursanya di pasar modal 98 itu indeks masih 300 400. Krisis 98, krisis yang terbesar, terus merambat naik 2008 tadi Kak Ryan udah sampaikan, kena lagi krisis. Kemudian terus merambat-rambat sampai hari ini misalnya sekarang berapa? 7.000 kan indeks kan seperti itu. Itu kan cerita yang sebenarnya real, cerita nyata apa adanya. Yang saya ngalamin. Saya adalah tadi kan istilahnya saksi hidup kan, saksi sejarah. Saya ngalamin dari transaksi sehari-hari yang cuma 40 miliar di bursa. 40 miliar. Bandingkan dengan sekarang misalnya 15 triliun seperti itu. Tapi kan balik lagi itu pengalaman saya yang kalau saya cerita, mungkin orang ya cuma sekedar dengar. Kalau kondisi krisis lagi turun, turun nanti juga naik lagi. Tapi nggak semua orang kan bisa dimudahkan untuk percaya dengan itu. Padahal ya grafiknya memang sudah seperti itu dan saya mengalami itu. Oke, saya cuma mau mengatakan bahwa ya memang kenyataannya seperti itu. Kalau tadi misalnya Kak Friska nanya sektor dan lain-lain, sebenarnya kan semua kembali kita bisa lihat dari data yang ada. Ya kan? IHSG secara keseluruhan clear tadi kita sudah sampaikan. Kalau sektor bicara sektor, mungkin saya nggak tahu Kak Ryan nanti yang akan koreksi atau tambahkan. Tapi kalau saya mungkin yang paling mudah, cara berpikir paling pendek, paling dangkal, paling bodoh, saya paling senang dengan sektor perbankan misalnya. Buat saya apapun yang terjadi, perbankan selalu dibutuhkan. Ya kan? Mau kayak gimana pun, mau komoditi lagi oke, atau kondisi yang lain, ada sektor properti misalnya lagi oke, pasti perbankan ujung-ujungnya dibutuhkan. Kan nggak mungkin nggak dibutuhkan. Consumer good lagi bagus dan lain-lain. Jadi buat saya sektor yang mungkin istilahnya mungkin defensif lah. Saya investor jangka panjang, jadi saya tidak memanfaatkan momentum, cenderung tidak memanfaatkan momentum, nggak peduli pada saat pandemi, oh kayaknya sektor ini lagi oke, sektor ini. Mungkin saya lebih ke sektor yang tadi, perbankan, atau kalau nggak bicara sektor, saya kembali ke individu saham masing-masing. Nggak FOMO, nggak terganggu dengan pom-poman seperti itu. Ya itu aja. Yang memang rasanya jauh lebih nyaman seperti itu. Tadi Kak Ryan cerita 4 tahun masa pembelajaran sampai akhirnya dia tobat seperti itu atau menemukan jalan yang benar. Di awal-awal tadi di awal cerita sama saya juga mengalami beberapa tahun, mungkin 4 tahun juga kira-kira seperti itu, 98 sampai tahun mungkin 2000 awal setelah bubble tahun 2000 itu 2K itu. Dan setelah itu saya mungkin tidak secanggih Kak Ryan mulai tarik-tarik garis pakai buku milimeter seperti itu. Tapi karena saya background-nya keuangan, accounting, jadi akhirnya saya lebih melihat ke angka-angka, lebih melihat ke fundamental dan lain-lain. Jadi jalannya
yaitu ada masa pembelajaran. Mudah-mudahan teman-teman nggak perlu sampai 4 tahun lah. Nanti beli bukunya Kak Ryan yang baru yang tadi. Mungkin cuma butuh 1 bulan belajar buku Iya. itu, dan kita akhirnya nggak perlu mengalami masa susah yang 4 tahun yang Betul. seperti itu. Bisa diringkas investor hack nih kayaknya. Oke. Wah, ini kata teman-teman, kata Mas Fauzi nih, senior kalau udah bersabda emang adem banget nih panutan. Ya memang kalau 2 orang ini udah bersabda itu, aku pun kalau dengerin itu udah ini aja, ya. Nah, oke, kita lanjut nih ke Kak Ryan. Tadi berhubung banyak-banyak pemula juga yang pengen belajar trading, boleh feel nggak Kak Ryan yang udah dulu setelah 4 tahun itu akhirnya menemukan sebuah metode yang cocok dan nyaman buat Ryan, Kak Ryan. Mungkin yang lain belum tentu cocok, tapi mungkin boleh Kak Ryan spill metode trading selama ini yang dipakai seperti apa, singkatnya kurang lebih. Kita sambil baca komen ya Kak Ya. Rizka ya. Komennya lucu-lucu soalnya. Indonesia dulu harus dijajah dulu baru pinter. Bisa aja nih Afi Rizky. Oke, dari saya ya. Jadi setelah saya belajar, jadi saya walaupun angkatannya adalah mulai dari 18 tahun yang lalu, saya itu mempelajari pergerakan market. Itu dari tahun 1890-an. Jadi ketika market turun di tahun 2008, saya bilang begini, kapan lagi sih market pernah turun sebelumnya? Saya tarik mundur tuh. Tahun 2000 bubble.com, tarik mundur tahun 98, tarik mundur tahun 90, tarik mundur tahun 80, tarik mundur tahun 72, tarik terus sampai akhir data yang saya cuma dapat itu tahun 1890. Dan dari situ saya coba dari strategi-strategi saya. Kalau bahasa orang keren sekarang tuh katanya metodenya adalah di backtest gitu ya. Tapi nggak penting lah. Banyak istilah-istilah keren di pasar modal yang tidak membuat Anda kaya kaya kalau tahu. Ya kan? Itu nggak terlalu penting. Setuju banget. Nah, jadi ternyata trading itu dari sekian ratusan ribuan technical metode trading itu cuma berakhir dengan 2 ternyata. Yaitu adalah disebut counter trend atau following trend. Counter itu adalah berlawanan sama arah yang sedang terjadi. Kalau lagi turun, kita berani beli. Kenapa? Karena kalau turun, itu beli kan harapannya naik ya. Kalau naik, kita jual. Berarti kan kita berlawanan dari arah ya. Nah, ada yang namanya trend following. Trend following itu adalah lagi naik dibeli. Nah, yang nggak masuk logika, lagi turun dijual. Nah, kalau memang belum sampai logikanya sampai dengan lagi turun dijual, berarti singkirkan aja. Berarti nggak usah belajar strategi trading itu dulu. Mulailah dari yang logikanya masuk sama kita. Kalau kita sudah masuk logikanya, maka toolsnya tinggal dicari. Jadi cuma 2 nih ya, buat PR ya, itu trend following atau counter trend. Kalau counter trend itu lagi turun, kita berani buy. Biasa orang bilang itu kalau lagi turun itu dalam keadaan turun biasa bahasa keren di pasar tuh ada yang namanya swing lah, ada yang namanya market rebound lah ya. Nggak tahu bedanya apa sama abon sama bonbon, pokoknya market rebound gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, kalau dari 2 itu nanti kita tinggal bisa jabarin mau strateginya apa. Jadi sebenarnya tidak susah dalam trading. Yang penting adalah kita cari yang cocok sama logika kita. Oke, siap. Jadi harus nemu logiknya dulu, nanti baru bisa meneruskan ya jalannya ya. Ini nanya terus PR, gimana sih Kak Ryan? Oh iya dong, kan kalau edukator tuh gitu, sudah ngasih penjelasan sedikit, PR-nya banyak. Oke, tapi memang benar, karena tadi kan aku nanyanya spill dikit, jadi nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Tinggal itu nanti PR-nya teman-teman ya, perhatikan tadi 2 clue dari Kak Ryan seperti apa. Nah, kita kembali ke Kak Niki. Ini nggak ngomongin sejarah, tenang, nggak ngomongin sejarah. Syukurlah, lega dikit. Tapi rekomendasi saham. Gak usah, udah jadi tugasnya para analis di sekuritas kayaknya kalau itu. Itu kan mereka dibayar ya udah harus tanya ke mereka harusnya. Kita tanya ini aja yang sering muncul juga di DM ngerti saham nih.
sering nanya, Mince gimana sih caranya biar kita itu nggak gampang termakan pom-pom? Bahasa sekarang kan anak-anak muda zaman now itu kan pom-pom pom-pom. Kalau dulu mungkin zaman kita apa ya, provokator kayak gitu mungkin. Atau zaman dulu lagi apa tuh istilahnya. Nah itu gimana Kak Niki dari pengalaman biar tidak gampang mendengar sana-sini, membaca banyak berita, rumor segala macam, tapi kita tidak mudah terpengaruh, intinya seperti itu. Saya percaya kita semua bisa menilai sebuah akun itu benar atau tidak. Saya percaya kita bisa menilai itu. Dari karakter akun IG lah ya, akun medsos seperti itu, kita sudah bisa tahu bahwa si Kak Ryan, Kak Friska memang mau ngajarin kita, mau kita pinter, mau kita belajar, dan lain-lain seperti itu. Beda dengan akun-akun yang sangat agresif, yang kita sekali lagi kita kan pasti punya feeling, punya insting bahwa akun ini kelihatannya cuman mau memanfaatkan kita sebagai followersnya, memanfaatkan para followersnya untuk sesuatu kepentingan dia. Ya kan? Saya percaya kita semua tahu itu. Cuman masalahnya akhirnya kadang-kadang kan, tadi Kak Ryan bicaranya tuh sulit banget sih, jelimet banget. Susah banget sih nyebut 3 saham aja Kak Ryan malam hari ini gitu loh. Kenapa mesti bawa sejarah ke tahun 1800-an? Sebut aja 3 saham seperti itu. Tapi itu kan yang terjadi. Banyak di antara kita yang lebih suka dengan Kak Ryan, Kak Friska yang langsung nyebut saham sambil mempertontonkan segala kejayaannya seperti itu. Dan itu yang kita tahu kan sangat logis lah, logik. Rasanya teman-teman di bursa itu kan kapitalis lah, ya kan? Kapitalis itu kan anak kandungnya kapitalis seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya yang freelance seperti itu. Entah karena dia lagi mau ya punya niat atau punya kepentingan lain. Tapi sekali lagi saya kembali, kita tahu kok, kita pasti merasakan itu. Kita nggak bodoh-bodoh amat. Dengan segala hormat, para korban investasi bodong sekalipun, saya percaya sebagian itu adalah mereka tahu bahwa mereka masuk ke investasi yang bodong. Tapi mereka memang nekat, memang greedy gitu loh. Lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Sama juga kita-kita yang greedy karena maunya instan, maunya cepet, dan lain-lain. Jadi nggak ada tips apapun, saya percaya kita semua bisa menilai itu dari kasat mata. Oh, begitu. Insting ya, kayak semacam ya kita punya feeling atau insting gitu, berarti kita harus memperkaya atau ningkatin lagi skill insting kita sepertinya teman-teman. Biar kita bisa nih ke ini skill pom-pom atau betul, enggak. Kak Friska, kadang-kadang akhirnya kita yang mau lurus-lurus, lempeng-lempeng, begitu kita misalnya lagi, ya kan misalnya di emiten news gitu ya, atau di ngerti saham, atau di tempatnya Kak Ryan seperti itu, kita lagi misalnya bahas satu saham, tidak dalam konteks untuk pom-pom rekomendasi, komentarnya kadang ngeselin juga gitu. Lagi pom-pom saham ini, seolah-olah kita punya kepentingan, padahal kita lagi ngajarin, saham ini harus dilihat ininya loh, kayak gitu. Kira-kira, tapi akhirnya mudah-mudahan kita tetap masih bersemangat untuk mengedukasi pasar modal. Mengedukasi. Ini sosok orang-orang yang getol banget, tetap kekeh buat konsisten ngedukasi pasar modal loh teman-teman. Kita harus sujud semua nih pokoknya. Aku mau nambahin, boleh nggak Kak Niki? Boleh. Harus itu. Oke, saya nambahin nih ya Kak Friska. Jadi ketika tahun 2000, ini kenapa kita selalu mulai dari tahun 2000-an terus, ketika saya jadi kayak orang tua sekali ya. Tapi gini. Saya masih saya nulis buku itu kan mulai tahun 2012 ya. Tapi sebenarnya tulisan-tulisan saya itu sudah ada dari hari pertama ketika saya belajar loh. Karena saya waktu itu tuh mikir gini, kok susah banget ya buat orang-orang yang, ya kalau kayak Kak Niki yang punya background finance accounting, mungkin membaca laporan keuangan itu adalah suatu hal yang umum gitu ya. Saya itu
pertama kali tidak tahu bahwa PER itu adalah price to earning ratio. Nggak tahu yang namanya harga dibagi laba bersih gitu ya. Jadi pada saat itu tuh ketika carilah PER yang kecil, saya pengen tabok aja yang ngomong kayak gitu. Kenapa? PER kecil tuh berapa? Sebut, angkanya sebut. Ya, kita kan juga kan 5, 2, 1, setengah, minus 10 kan gitu ya. Kan kita pasti ada rasa kepengen gitu ya. Nah, tapi saya tuh batal loh mau nerbitin buku saya yang pertama waktu itu. Kenapa? Saya lupa saya pernah cerita atau enggak, tapi kenapa saya batal? Karena saya tuh beberapa guru saya itu disumpah serapain orang karena satu ngelola duit orang. Yang kedua, jadi bandar saham. Enggak bandar, jadi bandit dicari Interpol. Lah, saya kan jiper dong. Waduh, gimana nih nulis buku? Ntar saya jadi kayak dia gitu. Sampai satu hari tuh teman saya ketemu, mana bukunya? Katanya mau ngajarin gue saham. Dia bilang gitu. Oh nggak mau, nanti gini-gini loh. Terus dia bilang sama saya, kenapa mereka bermasalah? Karena ngelola duit orang. Oke. Ada alasan lain nggak? Karena mereka sering mention saham padahal mereka nggak beli atau mereka sengaja mau menjerumuskan orang. Gampang Ryan, hindari dua itu. Mulai hari itulah saya baru naruh buku saya di penerbit. Sampai hari ini dua itu saya tidak lakukan. Jadi itu adalah yang menjadikan target saya datang dan mengedukasi. Ya karena dua itu. Jadi saya selalu menghindari dua itu. Ya alhamdulillah dengan segala macam jenis, semua yang hari ini ikutan masalah itu pernah menghubungi Ryan. Tapi semuanya saya tolak. Jadi ya inilah ceritanya bahwa ya betul saya nyambung daripada kata Kak Niki itu, tapi ya memang kalau kita datang untuk punya niat mengedukasi, ya memang just pure the education. Nggak ada yang namanya mau ngerekomendasiin dengan maksud apalagi ngepom-pom dan juga ngelola duit. Karena bukan tujuannya itu gitu kira-kira. Itulah tambahan dari saya. Oke, siap-siap. Thank you Kak Ryan. Tapi ini masih lanjut ke Kak Ryan. Karena Jadi salah. Nggak apa-apa, nanti saya yang nyambung. Dibalik aja Kak Ryan dulu. Iya. Nah, ini kita topiknya sedikit geser ke psikologi. Ini yang sering banget jadi momoknya para investor pemula nih terutama. Dari pengalaman aja deh, cerita dulu waktu awal-awal itu bagaimana sampai akhirnya bisa ngatur psikologinya dengan bagus, baik itu dalam mungkin khususnya dalam trading, karena Kak Ryan banyak mungkin porsi tradingnya gitu, dan juga investing juga nggak apa-apa. Nanti pertanyaan yang sama untuk ke Kak Ryan juga, jangannya terkait psikologi. Karena sering banget netizen tuh ngirim screenshot cut loss, apa sih namanya, floating loss. Dia bingung kudu gimana, tanya ke Minca, ya Minca juga bingung kudu gimana dong gitu ya. Kalau nerangin ke orang nanti salah nangkep atau gimana malah jadi berabe lagi. Nah, kita langsung dengerin aja nih dulu dari Kak Ryan nih. Oke, dari saya. Oke, saya ada beberapa catatan yang saya yang dijadikan satu guideline buat saya sampai hari ini. Satu, kalau trading jangan berani ngambil untung tapi nggak berani ngambil risiko. Jadi nggak bisa untung tanpa rugi, rugi doang nggak untung-untung itu juga lucu, gitu ya. Jadi seketika kita berani ngambil posisi, berarti kita tahu bahwa ini akan keluar dalam keadaan untung atau rugi. Oke, nah ada 5 hukumnya dari saya. Pertama adalah taking profit sebesar-besarnya. 2, taking profit secepat-cepatnya. 3, lebih baik break even daripada rugi. 4, lebih baik rugi kecil daripada rugi tambah gede. Yang kelima, lebih baik tidak usah maksain trading kalau nggak mampu. Jadi kalau tidak bisa komitmen dengan 5 poin ini, maka jangan trading. Oke, nah sekarang yang kedua, jangan pernah ngimpi mulai dari uang yang sangat kecil menghasilkan untung yang sangat besar. Kenapa? Karena ada hukum yang lain ternyata. Untungnya gede, resikonya gede. Untungnya rendah, resikonya rendah. Oke? Untungnya tidak ada, resikonya tinggi. Minjemin duit ke teman. Oke? Yang keempat, tapi tidak pernah ada yang untungnya tinggi, nggak ada risikonya. Jadi kalau bisa bermain dengan 2 poin ini, hidupnya aman. Baik dalam dagang, trading, baik dalam investasi. Nah, yang terakhir adalah, kalau belum kuat ngelihat pasar bergerak, bikin rencana, udah jalanin aja. Kenapa? Kalau kena profit itu benar,
kalau kena loss juga benar. Kenapa? Karena sesuai rencana. Jadi jangan diliatin. Kalau makin diliatin, kitanya jadi ikutan panas buat yang baru pemula. Kalau belum terlalu biasa, ini pasti akan selalu ke sana seperti itu. Ya kira-kira seperti itu dari saya. Oke, siap-siap. Buat teman-teman yang ketinggalan atau baru join live, tenang aja, nanti ini disimpan di IGTV. Jadi penjelasan yang Kak Ryan sampaikan, Kak Niki sampaikan nanti bisa ditonton ulang. Nah, sekarang kita dengerin versinya Kak Niki nih, karena soal psikologi itu susah-susah gampang kita menyampaikan, karena mungkin cara nangkepnya orang dan mereka mempraktikannya pun pasti akan berbeda. Hidup saya lebih menyenangkan daripada Kak Friska. Karena kalau pada kondisi lagi lost, ya kan, si follower, si netizen lagi lost, dia di DM. Kalau saya sebaliknya, Kak Friska, Kak Ryan, saya dikontak oleh teman-teman pada saat dia lagi untung. Enak traktir aja. Tapi bukannya mau ngajak traktir, masalahnya itu dia lagi untung dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Jual dulu nggak? Dia maunya jual, misalnya seperti itu. Yang jelas-jelas, dulu awalnya buat apa sebenarnya? Belinya buat apa? Rencana untuk jangka panjang kan kita bicara. Tapi baru untung 10-20% dan dia galau. Untungnya waktu turun, ya bagusnya waktu turun dia nggak kontak. Jadi dia mungkin udah cukup tahan, bisa menahan kerugian, tidak cut loss juga setahu saya. Tapi begitu untung malah itu merepotkan. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya. Saya kadang-kadang berpikir, Kak Ryan, sebenarnya menjadi seorang investor tidak kalah susahnya dengan menjadi seorang trader. Betul. Trader mungkin malah lebih gampang karena punya patokan atas bawah seperti itu. Betul kan? Saatnya cut loss atau saatnya take profit. Kalau investor yang bicaranya jangka panjang tapi terganggu dengan psikologi pada saat naik 10%, 20%, itu yang malah sebenarnya jauh lebih sulit untuk teman-teman yang konteksnya investasi jangka pendek. Turun mungkin kita bisa tahan, karena kita tahu, nggak apa-apa, lagian memang nggak tega juga cut loss kan, makanya kita nggak mau jual. Tapi begitu naik, kegalauan itu malah 2 kali lipat. Gua jual dulu nggak nih? Takut kan, pasti manusia ada takutnya. Untung yang udah di depan mata, di dalam genggaman, seolah-olah kita takut terbang, takut sahamnya turun lagi. Ya kan, itu yang sering terjadi. Dan yang sering terjadi juga akhirnya kita jual dengan harapan turun lagi, tapi begitu jual dia terbang. Atau sebaliknya, begitu jual dia turun lagi, percaya saya sebagai orang tua, kita belum tentu punya psikologi yang kuat, mental yang kuat untuk berani beli lagi di harga bawah. Betul kan? Nggak semudah itu. Ya. Gitu loh. Jadi lebih baik tadi, kalau konteks saya sekali lagi dalam konteks investasi jangka panjang, ya udah. Memang betul-betul, kalau tidak ada hal yang signifikan terhadap fundamental daripada perusahaan itu, why worry gitu loh. Nggak ada yang harus ditakutkan. Oke, quote of the day tuh tadi udah senior bersabda, catat teman-teman. Ini udah ada yang rajin banget loh catat poin-poin yang tadi Kak Ryan sampaikan juga. Oke, keren. Kita lanjut lagi ke Kak Ryan nih, memanfaatkan sisa-sisa waktu, tapi kayak sejam tuh berasa kurang kalau kita bertiga ngobrol atau ketemu. Nah, Kak Ryan, ini satu pertanyaan yang sering banget juga muncul di DM ngerti saham. Bagaimana tips membeli saham IPO? Atau mungkin Kak Ryan bukan tipikal investor yang suka beli saham IPO? Dari pengalaman aja, gimana Kak? Iya, dari 18 tahun saya berinvestasi dan ada di pasar modal Indonesia. Seingat saya membeli saham IPO itu cuma 4 kali. Yang pertama adalah karena mau merasakan bagaimana cara ngantrinya. Yang ketiga lagi karena memang saya melihat prospek dari perusahaan tersebut. Nah, kalau dari saya pribadi ya, dengan hari ini IPO menjadi jauh lebih atraktif ya, karena memang jauh lebih mudah
quote-unquote secara kita bagaimana bisa mengikuti proses daripada IPO itu, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Namun pada akhirnya membeli saham IPO itu menurut saya ya, itu harus melihat dari sudut pandang prospek bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai sudut pandang prospek bisnis nih, maka kita mesti duduk seperti melihat kelayakan sebuah bisnis. Nah, kelayakan sebuah bisnis dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, trend is everything. Jadi kita mesti lihat dulu nih, sebuah IPO ini adalah di ujung tren, jadi artinya nih sudah mulai turun trennya, tapi di IPO-in, atau rising star, jadi dalam keadaan mau take off, di IPO-in, atau dalam keadaan sudah mengudara nih, sudah stabil. Itu tren, ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan tim. Lihat bagaimana manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ini dipasang adalah the right man in the right place nggak? Kenapa? Karena nahkodanya yang penting di situ. Nah, poin ketiga menurut saya adalah bisnis model. Kenapa bisnis model penting? Kita juga perlu tahu kalau hari ini memang rugi, how to make money dan bagaimana game plan mereka. At the end of the day, sebuah perusahaan itu dibuat untuk untung. Kalau rugi terus nanti namanya adalah dinas departemen sosial. Jadi yayasan aja, jangan pernah jadi PT. Kan nggak masuk akal gitu. Nah, Oke. nah ini masih ada poin lagi nih, nggak apa-apa ya? Oke. Oh, Nah, apa? poin selanjutnya yang kita lihat adalah bagaimana caranya peruntukan uang yang nanti setelah raising fund, setelah IPO kan ini adalah peruntukan uang ya. Lihat secara logika peruntukan uangnya ini memang benar nggak gitu. Kalau memang dia pede adalah bisa memperkuat bisnisnya atau ekosistem bisnisnya. Bila melihat dari poin-poin itu memang oke, ya sudah, maka ini mungkin menjadi IPO yang layak untuk kita miliki. Saya lanjut boleh? Kak, Nanti Boleh. Kak, saya mau nimpain juga dong, gantian. Lanjut. Bayangkan segitu sulitnya untuk menganalisa saham yang mau IPO. Makanya Kak Ryan hanya bertahun-tahun, 18 tahun cuma ikut 4 IPO. Betul kan? Hanya 4 IPO karena begitu sulitnya. Saya adalah investor sabar yang tidak sabar. Investor jangka panjang yang sabar, tapi tidak sabar. Mungkin saya orang yang jarang banget ikut IPO, ikut beli IPO, karena tadi analisa yang sedemikian banyak yang harus dilakukan. Kemudian, yaitu harus ngantrinya itu loh, bukan ngantri dulu sih, ngantri benar-benar fisik ngantri. Kalau sekarang kan kita ikut, saya kalau nggak salah ya, kita ikut 10, dapatnya hanya 1. Kita ikut 50, dapatnya hanya 2 atau 3. Saya bukan orang yang sabar. Kedua, buat saya, ada sekian ratus saham yang sedang mengorbit di bursa, yang memang diperdagangkan di bursa. Kenapa nggak mata saya tertuju aja ke sana, ke yang ada. Buat saya pribadi, sekali lagi, ini bukan rekomendasi. Yeah. Saya tidak mau, tadi makanya saya bukan orang yang sabar untuk menganalisa segala itu, yang dapatnya pun cuma beberapa persen dari uang yang saya storein, nanti di refund lagi. Lebih baik kalau saya punya uang 10, saya tubrukin aja ke saham yang saya sudah analisa, yang bukan IPO. IPO nantilah, nanti berjalannya waktu. Belum yang tadi Kak Ryan sampaikan, yang saya mau ulangi. Kadang-kadang IPO itu ada pada kondisi dia memang sedang terbang gitu ya Kak Ryan kan, seperti itu. Atau ada yang lagi mau take off. Sialnya jangan dapat kita yang lagi mau landing. Newsroom. Dan itu yang, dan apa boleh buat, kita harus bicara itu fenomena itu ada gitu loh. Dari saya ya, daripada harus menganalisa susah-susah menentukan dia lagi mau take off atau lagi terbang atau mau newsroom, udahlah, saya gampang-gampangnya saya cari dari saham yang ada ratusan yang lain yang sudah terbukti, kira-kira seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan ternyata nggak cuma aku ya, ternyata para senior juga seperti itu. Ternyata
lebih prefer untuk mungkin pertimbangan yang invest jangka panjang itu milih saham yang sudah listing. Tapi mungkin buat teman-teman yang mau memanfaatkan apa ya bahasa sekarang tuh scalping, memanfaatkan volatilitas sesaatnya saham-saham IPO ya, kembali lagi ke masing-masing ya. Ini pendapat dari Kak Ryan dan Kak Niki ya. Dan ternyata sama, aku pun juga seperti itu. Kirain cuma aku doang nih. Oke. Kak Niki, Kak Ryan, berhubung waktu tinggal 5 menit lagi, kita minta apa ya, wejangan closing statement dulu nih dari Kak Niki, terus ke Kak Ryan. Kak Niki dulu nih, buat teman-teman pemula, semua investor di Indonesia nih. Apa ya closing statement-nya? Saya Merdeka! mereka pasti seperti itu. Saya nggak ada closing statement khusus lah, tapi balik lagi kalau saya atau Kak Ryan atau Kak Friska, kita rata-rata sudah belasan tahun lah, kan betul ya di pasar. Dan kalau kita sampai saat ini masih bertahan, saya masih bertahan, Kak Ryan, Kak Friska, semua kita masih bertahan, pasti ada sesuatu yang bagus dari pasar, pasti ada sesuatu yang indah, yang memang bermanfaat untuk kita. Betul kan? Jadi itu mestinya bisa jadi gambaran terutama untuk teman-teman yang baru bergabung di pasar modal bahwa tadi kita sempat bahas ya tadi ada banyak akun-akun yang mengajarkan hal-hal yang baik, yang tidak mencekoki kita, tidak membodohi kita, tidak memanfaatkan kita, tapi justru kita bisa belajar banyak dari akun-akun yang paling tidak tadi kan Kak Ryan juga sampaikan timnya siapa. Kalau kita analisa emiten yang mau go public, ya kita kan juga lihat akun-akun itu siapa sih orang-orang di belakangnya. Ya kira-kira itu mungkin bisa jadi patokan. Sekali lagi kondisi pasar mungkin lagi hiruk pikuk seperti itu. Percepatannya lagi melambat seperti itu, tapi percaya bahwa kalau Kak Friska mulai di pasar di tahun belasan, kalau Kak Ryan di awal 2000, saya sebelum 2000, dan kita mengalami 10, 20, 30 tahun seperti itu, dan kita tetap survive. Dan kita nggak hanya survive, percaya saya, Kak Ryan, Kak Friska, pasti juga sudah mendapat banyak manfaat dari pasar kita. Jadi gitu terharu saya. Oh enggak dong, harus iya kan, harus apa adanya bahwa memang itu kan. Sayang banget dulu kita selalu mencoba mengkampanyekan supaya orang berinvestasi dan lain-lain. Tujuannya kan supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat itu. Ya kan? Kita kan lakukan semua ini untuk supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dan jangan mau dimanfaatkan sama aliran-aliran hitam itu loh. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, Kak Ryan gantian dalam waktu 2 menit, Kak. Oke, siap. Thank you atas undangannya pada malam hari ini, Kak Friska dan juga Kak Niki. Anyway, saya cuma ingin memberikan satu pesan ya, bahwa dalam kita berinvestasi maupun trading itu, kita ada 2 poin di dalam modal dasar diri kita, yaitu adalah hati dan otak ya. Artinya adalah gunakanlah kepandaian kita dengan pengetahuan kita untuk menganalisa sebaik-baiknya. Tapi pada akhirnya kita harus gunakan hati kita. Kenapa? Ketika kita membeli seperti terasa akan takut ketinggalan, ataupun kayaknya kalau saya beli orang lain akan rugi dengan apa yang saya bisa dapatkan. Itu ciri-ciri sudah mulai nggak benar sebenarnya. Jadi kalau ada ajakan-ajakan membeli sehingga memainkan hati kita seperti kita akan menjadi orang yang untung tapi merugikan orang lain, itu bukan ciri khas dalam investasi yang sebenarnya. Jadilah seorang investor yang memang tahu bahwa ada cara untuk bisa menganalisa dengan baik, lalu jadilah seorang trader yang disiplin. Akhirnya nanti membuat kita, akun portofolio kita akan bertumbuh seiring dengan waktu. Nggak perlu ngeliatin orang-orang yang hari ini menjadi begitu hebat, karena bisa jadi juga bukan duitnya dia, tapi dia juga pamer. Yang kedua juga, yang namanya investasi pasar modal, tentunya butuh modal. Jadi jangan pernah terkena euforia dengan modal yang sangat kecil mendapatkan untung yang sangat besar. Tapi mengakumulasi modal
makanya ada gerakan nabung saham, perbanyaklah investasi dengan arus income kita sampai akhirnya uang bekerja buat kita. Ya itulah ciri dasar dari investasi yang sebenarnya. Siap. Oke, Kak. 30 detik ini udah mau mati. Kita next mungkin ada topik lain. Terima kasih Kak Banyak Kak Friska, Niki. Kak Ryan, teman-teman semua. Thank you Thank juga you. Salam semuanya. investasi semuanya. Oke, thank you. Berikutnya. Thank you.